أشرقت نفسي بنور من فؤاد. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar semua? Mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dan kemuliaan oleh Allah taala. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang paling terbaik yang kita ucapkan, yang kita panjatkan kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak putus-putusnya memberikan kita berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam nikmat kepada kita semua. Ya, kalau kita hitung nikmat Allah, rasanya kita tidak akan pernah mampu menghitung nikmat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita hanya mensyukuri semua nikmat yang Allah Ta'ala berikan, dengan kita gunakan nikmat itu untuk menjadikan kita lebih dekat lagi dengan Allah, semangat melakukan kebaikan, semangat beramal soleh. Ada 3 janji yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, dan 3 janji itu Allah Ta'ala penuhi kepada kita. Jadi Allah Ta'ala yang pertama adalah la in syakartum la azidannakum. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, niscaya Allah Ta'ala akan terus menambah dan terus menambah kebahagiaannya kepada kita semua. Kemudian janji Allah Ta'ala yang kedua, ud'uni astajib lakum. Apabila engkau berdoa, doa-doamu akan terkabulkan, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala adalah fazkuruni azkurkum. Kau ingat kepada aku, firman Allah, aku pasti akan ingat kepada kalian. Maka mudah-mudahan kita semua, para hadirin, termasuk hamba-hamba yang terus mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala terus memberikan kita semangat untuk melakukan kebaikan dan semangat beramal soleh. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah Muhammad SAW. Mengawali kajian kita pada hari ini, kami doakan seluruh para peserta kajian, para hadirin, mudah-mudahan selalu dilimpahkan kesehatan, dilimpahkan keberkahan, dan juga mudah-mudahan seluruh keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Insya Allah pada hari ini kita akan mengkaji satu tema mengenali hati manusia menurut Al-Quran dan juga menurut As-Sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Berbicara mengenai tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa adalah merupakan bagian daripada misi diutusnya Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Jumu'ah, ya, ayat yang kedua, ya, bisa dicek nanti di Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, di mana Allah Ta'ala firmankan huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dialah Allah Ta'ala yang mengutus seorang nabi yang ummi, di mana tugasnya Rasulullah SAW itu ada 3. Pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada manusia ayat-ayat Allah. Jadi memang misi Rasulullah SAW pertama kali membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka. Sehingga ayat Al-Quran inilah yang menjadi misi utama Rasulullah SAW, menyentuh jiwa manusia, menyentuh jiwa orang-orang yang hidup di sekeliling beliau saat itu. Yatlu alaihim ayatihi. Kemudian yang kedua adalah wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka, membersihkan jiwa mereka. Yang tadinya jiwa mereka itu jauh daripada Allah Ta'ala, kemudian didekatkan dengan Allah. Jiwa mereka tadi yang tadinya musyrik kepada Allah Ta'ala, kemudian mereka bertauhid kepada Allah. Yang tadinya mereka memiliki hati yang keras, hati yang kasar, kemudian dilembutkan dengan ajaran Islam. Itu adalah yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Kemudian misi yang ketiga Rasulullah SAW itu adalah wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada manusia Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, dan juga As-Sunnah. Jadi kata para ulama tafsir, bahwasannya misi Rasulullah SAW itu ada 3 tadi. Ya.
Pertama adalah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka, menyucikan jiwa mereka atau membersihkan jiwa mereka, kemudian mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan juga Al-Hadis atau As-Sunnah. Oleh karenanya menjadi kebutuhan sesungguhnya kita semua untuk selalu mentazkiyah hati kita, membersihkan jiwa kita. Yang jiwa kita ini atau hati ini menjadi komponen penting atau yang menjadi komando utama dari semua gerak-gerik badan kita. Oleh karenanya para ulama as-salaf pernah mengatakan hati itu seperti komando, sedangkan anggota tubuh itu adalah seperti pasukannya. Artinya kalau hati orang itu baik, jiwanya baik, maka insya Allah ucapannya baik, sikapnya baik, perbuatannya pun juga akan baik. Tapi apabila hati orang itu kotor, tidak bersih, tidak baik hatinya, maka ucapan yang keluar pun jugalah ucapan yang tidak baik. Kemudian juga adalah perbuatan yang terlahir juga adalah perbuatan tidak baik. Sikap pun juga akan keluar sikap yang tidak baik. Karena kenapa? Karena dari hati yang tidak baik. Oleh karena dikisahkan, ada satu kisah yang diceritakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Dia menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di rumah beliau. Ada satu doa yang selalu dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engau yang maha membolak-balikkan hati. Ya Allah, Engau yang maha membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinika. Tetapkanlah hatiku di atas agama. Jadi sifatnya hati itu pada dasarnya al-qalbu li taqallubihi. Kalau Ibnu Abbas itu mengatakan dinamakan hati itu qalbu dalam bahasa Arab itu li taqallubihi. Karena selalu berbolak-balik, ya. Terkadang orang punya semangat berbuat baik, tapi terkadang kendor berbuat baik. Terkadang orang mudah terpengaruh dengan keimanan, dengan kebaikan, tapi mudah terpengaruh juga dengan keburukan. Itulah sifat hati pada dasarnya, maka disebut dengan qalbu. Dan ini doa bagus dibaca ketika kita bersujud, ya. Karena di saat paling terdekat kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika kita sujud. Maka perpanjanglah doa-doa kita, perlamalah doa-doa kita di saat kita sujud. Nah, di antara tambahan doa yang bisa kita baca di saat sujud adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Diulang-ulangi terus. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, Engkau yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Sehingga menjadi kebutuhan kita semua sebenarnya untuk selalu membersihkan hati kita, memanage jiwa kita, ya supaya jiwa kita ini akan melahirkan juga adalah perbuatan yang baik. Tapi apabila hati itu tidak disentuh dengan kebaikan, hati itu tidak diwarnai dengan kebaikan, lalu justru diwarnai dengan dosa, kemaksiatan, keingkaran, maka akan lahir juga adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, sikap-sikap yang tidak baik. Oleh karenanya, kita adalah sangat penting untuk selain kita memperhatikan penampilan luar kita. Mungkin kalau orang biasanya, kalau mungkin ibu-ibu ya, masih ke salon mungkin sebulan sekali atau mungkin sepekan sekali. Itu kan untuk kecantikan fisiknya, untuk kecantikan lahiriahnya, ya. Itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang boleh, ya. Karena Allah Ta'ala adalah maha indah dan juga mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Tapi yang perlu diperhatikanlah tidak hanya kita memperindah fisik kita, tidak hanya kita memperhatikan fisik kita, tapi juga kita perlu untuk memperhatikan jiwa kita, ya, memperhatikan hati kita. Kalau mungkin fisik itu memiliki kebutuhan nutrisi yang baik, kita harus makan yang baik untuk menunjang kesehatan fisik kita, maka hati pun juga punya nutrisi. Supaya hati ini menjadi lembut, hati ini menjadi baik, hati ini menjadi dekat, itu punya nutrisi. Di antaranya misalnya, ya kita memperbanyak baca Quran, ya, zikir kepada Allah, zikir pagi, zikir petang, sholat malam, qiyamul lail, duduk bersama orang-orang yang saleh, duduk dalam majelis ilmu. Itu semua adalah perangkat-perangkat yang kemudian nanti akan membersihkan hati kita, menjadi nutrisi yang terbaik bagi jiwa kita. Itulah makna tadi doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika.
Maka orang yang mulia itu sebenarnya adalah orang yang memperdulikan fisiknya, tapi juga dia memperdulikan jiwanya. Ya, karena kita ini kan terdiri dari 2 unsur. Ada unsur fisikly, ya jasadiah kita, tapi juga ada unsur ruhiyah kita, ya unsur jiwa. Ya. Sedangkan fisik ini kita akan tinggalkan. Begitu orang sudah meninggal dunia, fisik akan kita tinggalkan, tapi yang kembali kepada Allah Ta'ala adalah jiwa kita atau ruh kita. Oleh karenanya, Al-Quran menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya berbahagialah orang yang selalu mentazkiyah jiwanya, mensucikan jiwanya, mempedulikan jiwanya, ya, perhatian terhadap jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Tetapi sangat merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya dengan kemaksiatan, mengotori jiwa dengan kesyirikan, mengotori jiwanya dengan keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih alhamdulillah kita sekarang berada pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, di mana baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis Imam Al-Bukhari, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada hari di mana amal-amal soleh paling dicintai, paling disukai oleh Allah kecuali 10 pertama bulan Dzulhijjah. Lalu para sahabat bertanya, qalu walal jihadu fi sabilillah? Tidak terkalahkan juga dengan jihad fi sabilillah, kata Rasul, walal jihadu fi sabilillah. Tidak bisa terkalahkan juga dengan jihad fisabilillah. Illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa mali wa lam yati bidzalika bisyai. Kecuali orang keluar dengan seluruh hartanya, dia korbankan jiwanya dan tidak kembali dengan sesuatu apapun, baru setara kebaikannya dengan amal soleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi 10 pertama bulan Dzulhijjah momentum sebenarnya bagi kita untuk membersihkan jiwa kita, mentazkiyah jiwa kita, yang disebut dengan tazkiyatun nafs, ya. Maka di bulan Dzulhijjah ini sebenarnya kumpul segala kebaikan kan? Ya, di situ dianjurkan kita memperbanyak puasa sunnah, melakukan haji umroh, kemudian ada kurban, ada sedekah, itu kumpul di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Ini semua adalah bagian-bagian yang bisa menyucikan jiwa kita, membersihkan hati kita. Coba kita bayangkan sejenak para hadirin, kalau kita melakukan amal soleh, melakukan amal kebaikan, misalnya baca Quran, berzikir, itu pasti hati itu akan terasa dekat dengan Allah. Tapi apabila kita mungkin 1 hari nggak baca Quran, atau mungkin berapa hari kita nggak baca Quran, ya, maka terasa hati itu kok jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang semua itu kembali kepada diri kita. Ya, kalau hati itu dekat dengan Allah, terikat dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala terasa begitu dekat. Tapi kalau hati kita lagi kosong, hati kita tidak isi dengan kebaikan, maka kita akan terasa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena ada kisah di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebut kisah Hanzalah, ya, radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika Hanzalah ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, ya. Lalu Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabar Anda?" Orang biasanya kalau ditanya kabarnya adalah itu akan menjawab kabar saya sehat, baik gitu ya. Tetapi Hanzalah mengatakan qad nafaqa Hanzalah ya Abu Bakrin. Ya, Hanzalah dalam keadaan munafik, ya. Kemudian Abu Bakar membawa Hanzalah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian ketika bertemu dengan Nabi SAW, Hanzalah ditanya oleh Rasul, "Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu?" Kata Hanzalah, "Ya Rasulullah, laqad nafaqa Hanzalah." Hanzalah telah munafik. Ya. Ini satu hal yang mungkin bagi kita ini suatu hal yang aneh. Ditanya kabarnya oleh Rasulullah SAW, ditanya kabarnya oleh Abu Bakar, biasanya orang menjawab ya sehat, baik gitu ya. Tapi justru mengatakan, "Ya Rasulullah, ya aku ini dalam keadaan munafik." Ya. Lalu Rasul bertanya kepada Hanzalah, "Wahai Hanzalah, kenapa engkau mengatakan dirimu munafik?" Maka kata Hanzalah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, kalau kami berada di dekat Anda, kami satu majelis dengan Anda, mendengarkan nasihat-nasihat dari Anda, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan hadis, terasa hati ini begitu dekat dengan Allah. Tapi begitu kami sudah keluar dari majelis Anda, kami berkumpul dengan teman-teman kami, berkumpul dengan keluarga kami, berkumpul dengan anak-anak kami, terasa hati kami sudah terasa agak jauh, ya. Jadi masya Allah, jiwa itu ternyata memang cepat berubah, ya, dengan keadaan, dengan situasi, ya. Terkadang lingkungan pun juga berpengaruh, ya. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan la tusahib illa mu'minan, ya, jangan engkau bergaul kecuali dengan orang yang beriman, ya.
Artinya orang yang satu akidah dengan kita, ya satu keimanan, itu akan mempengaruhi jiwa kita. Maka di sini kita ambil pembelajaran dari kisah tadi, bahwasanya hati manusia itu begitu cepat berubah. Ketika orang berada di majelis ta'lim, terasa imannya lagi semangat-semangatnya. Tapi begitu tidak kita hadir dalam majelis ta'lim, mungkin terasa hati kita ini kok rasanya jauh dari Allah, ya. Terasa kita mungkin sangat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para ulama membagi jiwa itu terbagi menjadi 3, ya. Silakan mungkin bisa dibuka Al-Qur'an, suratnya adalah surat Al-Hajj. Ayat 52 sampai ayat 54, ya. Jadi nanti kalau kita belajar ilmu tazkiyatun nafs ini, memang para ulama itu membagi jiwa berbeda-beda, ya. Jadi ini yang Ustadz ambil dari pendapat Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ya. Berdasarkan surat Al-Hajj ayat 52 dan ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi syaitan thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim. Liyaj'ala ma yulqi syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Jadi berdasarkan ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, dan ini disimbatkan hukumnya oleh para ulama, jiwa itu terbagi menjadi 3. Ya. Jiwa itu terbagi menjadi 3. Pertama namanya al-qalbu as-sahih. Ya, jiwa yang sehat, atau juga disebut dengan al-qalbus salim, jiwa yang selamat. Ini pembagian yang pertama. Ini berdasarkan surah Al-Hajj tadi ayat 52 dan ayat 54 sampai 54. Kemudian pembagian yang kedua namanya al-qalbu al-mayyit, ya, hati yang sudah mati. Kemudian yang ketiga al-qalbul marid, ya, hati yang sakit. Ya, jadi ada berapa? Pembagiannya ada 3. Pertama disebut dengan al-qalbu as-sahih, ya. Jadi hati yang sehat. Atau sering juga disebut dengan al-qalbu as-salim, ya, hati yang selamat. Baik, kenapa disebut dengan al-qalbu sahih atau al-qalbu salim? Disebut dengan hati yang sehat atau hati yang selamat itu adalah hati yang beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati yang selamat dari syahwat, yang berseberangan dengan perintah Allah Taala, berseberangan dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati yang benar-benar tunduk kepada Allah Taala, hati yang senantiasa sami'na wa ata'na kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dia tunduk dengan penuh kepatuhan, ya. Dia tunaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, dia tunaikan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hati yang memang benar-benar khusyuk, hati yang memang benar tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan hati yang jauh, ya, daripada keingkaran kepada Allah, ya, hati yang jauh daripada syubhat, ya, hal-hal yang menyimpang daripada pembenaran terhadap berita-berita yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan berita yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang penting hati yang sehat, selamat ini hati yang sami'na wa ata'na. Ya, dia dengar dan dia patuhi. Ya, dia nggak pakai apa istilahnya mengingkari, tidak. Ya, kalau itu perintah Allah Ta'ala, sami'na wa ata'na. Kalau itu perintah Rasulullah SAW, sami'na wa ata'na. Ini Masya Allah jiwa yang luar biasa. Maka Allah Ta'ala memuji jiwa ini di dalam Al-Quran. Ya, dalam Al-Quran firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, ya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, ya, pada hari nanti tidak bermanfaatnya harta, tidak bermanfaatnya anak, keluarga, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah Ta'ala dengan hati yang selamat, hati yang sehat. Hati yang dulu di dunia itu tunduk kepada Allah. Hati yang dulu di dia tunduk kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada satu hadis kudusi di mana Allah Ta'ala berfirman,
Tidak ada sesuatu seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala selain mendekatkan diri dengan ibadah yang difardukan. Dan tidaklah seseorang mendekatkan diri dengan amalan-amalan sunnah. Dia selalu lakukan amalan sunnah, dia tunaikan ibadah-ibadah sunnah, kecuali Allah Ta'ala akan mencintai dia. Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai dia, maka Allah Ta'ala mengatakan, fakuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Akulah yang menjadi pendengaran yang mendengar dengannya. Dan akulah yang akan menjadi tangan yang ia memegang dengannya. Akulah yang akan menjadi pendengaran yang mendengar dengannya. Dan akulah yang menjadi kaki yang ia melangkah dengannya. Hanya dia selalu dibimbing oleh Allah. Selalu diberikan hidayah oleh Allah. Selalu diberikan petunjuk-petunjuk kepada kebaikan. Oleh karenanya, inilah mungkin korelasinya kenapa kita setiap salat itu doanya ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Yaitu selalu berada di dalam Islam, selalu meniti jalan Allah Ta'ala sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini disebut dengan qalbu as-salim atau al-qalbu sahih, jiwa yang sehat. Ya. Jiwa yang kalau dia melakukan kebaikan, maka hatinya menjadi tenang, menjadi bahagia. Tapi apabila dia berbuat kemaksiatan, berbuat dosa, itu hatinya mengingkari. Berarti seakan-akan sudah ada filter di dalam jiwa yang disebut dengan furqan. Ya. Kalau itu perbuatan baik dia mudah terima, tapi kalau dia perbuatan buruk dia akan menolaknya. Ya, jangan sampai terjadi ada orang-orang yang Allah Taala kasih dia jiwa, tapi dia tidak mengenali kebenaran. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Tidak lagi mengenal yang baik, bahkan tidak bisa lagi mengingkari yang mungkar. Ya, itu nauzubillah. Berarti sudah ada rana ala qulubihim. Ya, ada dalam hatinya sumbatan penutup, ia menutupi dia daripada kebenaran. Maka hati yang sehat sekali lagi adalah hati yang tunduk kepada Allah, hati yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena para ulama menjelaskan di antara tanda-tanda hati yang sehat. Silakan ditulis di antara tanda-tanda hati yang sehat. Yang pertama adalah hati yang mengenali nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalami nama-nama Allah, ya, dia dalami sifat-sifat Allah Ta'ala. Artinya disebut dengan Asmaul Husna. Sehingga di dalam Al-Quran itu selalu di akhir ayat itu selalu disebut nama Allah Ta'ala kan. Innallaha samiun alim, wallahu basirun bima ya'malun, ya, wallahu ghafurur rahim. Dan dia bahkan menjadikan Asmaul Husna itu menjadi tawassul dia di dalam berdoa-doa kepada Allah Ta'ala. Ketika kita berdoa, kita ucapkan misalnya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita berdoa, tapi juga dalam doa itu ada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia kenali sifat-sifat Allah Ta'ala, dia dalamin nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri yang pertama dari hati yang sehat. Ciri yang kedua, hati yang sehat itu adalah hati yang selalu bertaubat, selalu mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Jadi walaupun dia sudah berbuat baik, walaupun dia sudah beramal soleh, tapi hatinya selalu merasa kurang, ya, selalu merasa amalnya tidak maksimal. Ini jiwa yang luar biasa sebenarnya. Ya. Kita jangan pernah merasa sudah berbuat banyak, jangan pernah merasa sudah beramal soleh yang banyak, tapi kita harus merasa amal kita masih sangat sedikit. Walaupun Bapak Ibu, ya, para hadirin sudah sholat tahajud, sudah puasa sunnah, mendawamkan ini, mendawamkan ini, sesuatu yang bagus. Tapi jangan pernah merasa cukup dengan amal itu. Ya, yang pernah kita merasa sudah banyak berbuat, jangan, ya. Tapi justru kebiasaan para ulama terdahulu, para ulama salafus saleh terdahulu, sehebat apapun amal mereka, mereka merasa amal itu masih sedikit, ya. Ada satu kisah tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita kenal Abu Hurairah, sahabat Nabi yang tidak pernah meninggalkan sholat witir, ya, tidak pernah meninggalkan puasa ayyamul bid, tidak pernah meninggalkan sholat duha, ya. Semenjak dia berislam sampai wafat tidak pernah tinggalkan 3 amalan tadi. Ketika dia sakit, dijenguk oleh sahabat-sahabat yang lain, tiba-tiba beliau menangis, bersedih. Orang-orang pada heran, ya. Wah, Abu Hurairah, gerangan apa yang terjadi dengan Anda? Anda ini kan sahabat Nabi, penghafal hadis begitu banyak. Tapi kenapa Anda nangis, bersedih? Apa jawab Abu Hurairah? Membuat aku bersedih dan menangis bukan karena meninggalkan dunia ini, bukan akan meninggalkan kesenangan dunia, tidak. Tapi yang membuat aku bersedih adalah karena sesungguhnya amal yang aku miliki ini, amal saleh yang aku punya ini baru sedikit sekali untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Masya Allah, ya, bagaimana dulu
para sahabat, orang-orang yang mulia itu selalu merasa amal mereka tidak banyak, merasa amalnya masih nihil, ya. Berbeda mungkin dengan generasi-generasi berikutnya, apalagi generasi sekarang, ya. Kita sudah beramal soleh, tapi mungkin rasa amal kita sudah banyak. Padahal dulu para sahabat, sebanyak apapun amal mereka, mereka masih mengatakan bahwa amal mereka itu adalah sangat sedikit sekali. Ini tanda yang kedua, hati yang sehat itu kata para ulama. Kemudian tanda yang ketiga, hati yang sehat itu adalah hati yang selalu mengedepankan kepentingan akhirat dibandingkan kepentingan dunia. Obsesi terbesarnya adalah kebahagiaan akhirat dia. Ya. Dia tidak meninggalkan dunia. Dia berbuat untuk dunia, tetapi dunia menghantarkan dia untuk kebahagiaan akhirat. Maka para ulama salaf pernah mengatakan, jadikanlah kebahagiaan duniamu menghantarkan kepada kebahagiaan akhirat. Kita diberikan fasilitas kebahagiaan di dunia ini. Jangan membuat kita lalai kemudian dari Allah. Yang membuat kita semakin jauh dari Allah. Tapi justru fasilitas dunia menjadikan kita semakin semangat beramal soleh. Ya. Misalnya ada orang dikasih kendaraan, dikasih mobil, ya, memudahkan dia untuk ibadah kepada Allah. Dia dikasih rumah yang mewah, rumah yang bagus. Suara Ustaz masih tersambung? Iya, masih? Sambung, Ustaz. Tadi kayak terputus, maaf. Iya. Baik. Jadi fasilitas dunia Allah Ta'ala kasih itu supaya menunjang kebahagiaan akhirat kita. Ya. Orang dikasih rumah mewah misalnya adalah supaya dia semangat untuk melakukan kebaikan. Dia diberikan fasilitas kendaraan, dikasih kebahagiaan rumah tangga, supaya rumah tangga itu menghantarkan dia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Diberikan pasangan yang saleh, dikasih pasangan yang salehah. Dijadikan sebagai rasa syukur kepada Allah supaya menghantarkan dia kepada kebahagiaan akhirat. Ini mesti harus menjadi tujuan kita bersama, ya. Bahwasanya kebahagiaan apapun yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini, supaya mampu menjadikan kita bahagia di akhirat. Karena doa kita setiap saat, dan bahkan mungkin doa yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan di dunia untuk kami, berikanlah kebahagiaan akhirat untuk kami, dan selamatkanlah kami daripada siksa api neraka. Ini Masya Allah, kebahagiaan dunia dia kejar, tetapi tidak kemudian menjadikan dia lupa dari Allah Ta'ala, tapi kebahagiaan dunia itu menghantarkan dia justru kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kenal para sahabat-sahabat terdahulu, ada Abu Bakar, ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan, orang-orang sukses, tapi kesuksesan mereka untuk dakwah, kesuksesan mereka untuk membantu dakwah Islam, kesuksesan mereka untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mesti Masya Allah disebut oleh para ulama orang-orang yang jiwanya sehat, jiwanya salim itu berpikir untuk dakwah. Ya. Maka ciri yang keempat, ya, ciri yang keempat al-qalbus sahih adalah jiwa yang senantiasa berpikir untuk Islam. Jiwa yang senantiasa berpikir untuk kemajuan dakwah Islam. Jadi kalau dia tidur di malam hari itu, dia tidak tenang kalau dia tidak pernah berpikir untuk Islam, tidak pernah berpikir untuk dakwah Islam. Bukankah amal yang paling terbaik itu adalah ketika kita berkontribusi untuk dakwah? Ya, wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada kalimat yang paling terbaik, tidak ada amal yang paling terbaik kecuali orang-orang yang terlibat di dalam dakwah. Kontribusi kita dalam dakwah dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan harta kita, dengan kemampuan akademik yang kita miliki, selama untuk berbuat untuk agama Allah, selama berbuat untuk Islam, maka itu menjadi insyaallah catatan amal kita yang terbaik nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jiwa yang sehat atau jiwa yang salim itulah jiwa yang senantiasa berpikir untuk Islam, berpikir untuk kemajuan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan ini yang harus kita selalu coba ingatkan kepada seluruh hadirin, ya. Kita yang pernah berpikir untuk kemaslahatan diri kita, hanya untuk pribadi kita saja, tapi bagaimana kita berpikir untuk Islam. Sehingga kita kuatkan ukhuwah kita kuatkan kebersamaan kita, ukhuwah Islamiyah kita. Ini kita kedepankan. Karena kenapa? Karena ukhuwah ini menjadi modal besar umat Islam untuk meraih kebaikan. Menjadi modal besar umat Islam untuk meraih kebaikan di dunia dan juga kebaikan akhirat.
Nah, ini beberapa tanda tadi daripada jiwa yang sehat atau jiwa yang salim. Kemudian tanda yang berikutnya, jiwa yang sehat, jiwa yang salim itu adalah dia merasa rugi kalau dia menyia-nyiakan waktunya. Dia merasa rugi kalau dia tertinggal satu kebaikan. Ini berarti tanda jiwa itu sehat. Tanda jiwa itu adalah salim. Kalau dia hilang satu kebaikan atau luput satu kebaikan, dia merasa rugi. Ya. Oleh karenanya kenapa Rasulullah SAW itu menyebutkan fadilah yaitu 2 rakaat fajar. Apa kata Nabi SAW? Rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Ya, bahkan di dalam riwayat lain dikatakan la in qara'tu surat al-fath la hiya khairun minad dunya wa fiha. Kata Rasulullah SAW, kalau aku membaca surat al-fath, inna fatahna laka fathan mubina, lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Masya Allah, kenapa Rasul sering mengucapkan lebih baik dari dunia dengan segala isinya? Lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Supaya memotivasi kita, tujuan utama kita adalah kebahagiaan akhirat, dan orang kalau tertinggal kebaikan, mestinya harus merasa merugi. Seperti halnya orang yang kehilangan dunia dengan segala isinya. Jadi kalau orang tidak mengerjakan qobliyah subuh atau 2 rakaat fajar, ya seakan-akan dia kehilangan dunia dengan segala isinya. Dia luput dari dunia dengan segala isinya. Dan itulah satu kerugian yang sangat besar ketika kita tidak melaksanakan apa yang menjadi satu kebaikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian yang kedua, pembagian jiwa yang kedua atau hati yang kedua namanya al-qalbu al-mayyit, hati yang mati. Hati yang mati ini yang disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa. Ya. Allah Ta'ala telah mengunci mata mereka, mengunci pendengaran mereka, dan mengunci hati mereka. Karena kenapa? Inilah hatinya orang-orang yang tidak beriman. Hatinya orang-orang yang ingkar kepada Allah. Hatinya orang-orang yang menentang agama Allah. Hatinya orang-orang yang melecehkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hatinya disebut qalbul mayyit. Kalau Rasulullah sering menyebutkannya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Hatinya sama sekali sudah tidak lagi mengenal itu kebaikan, dan bahkan tidak lagi mengingkari kemungkaran. Jadi hatinya sama sekali tidak tersentuh dengan kebaikan. Ya, hati yang ingkar kepada Allah. Ya, bahkan sampai nanti pada tingkatnya dia merasanya seperti Tuhan. Ini al-qalbul mayyit namanya. Ya. Seperti halnya dulu Firaun, ketika dikasih kekuasaan, dikasih anugerah, nikmat yang begitu luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku ini sebagai Tuhan kalian. Bayangkan manusia kalau sudah diuji dengan nikmat, diuji dengan sesuatu, itu bisa menjadikan dia ingkar. Harun juga demikian, dikasih nikmat oleh Allah, dikasih kebahagiaan, tapi justru dia menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menentang risalah, ya, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Penentangan inilah yang kemudian sering orang menyebutnya sebagai al-qalbu al-mayyit, hati yang mati, ya, sudah tidak lagi tersentuh dengan nasihat, ya. Oleh karenanya orang yang tidak beriman itu kan disebut dengan orang sombong, ya. Dalam satu hadis, baginda Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibri. Tidak masuk surga salah seorang di antara manusia yang ada dalam hatinya seberat biji sawi daripada kesombongan. Lalu seorang sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, kalau kami pakai pakaian yang bagus, pakaian yang baru, apa itu sombong ya Rasulullah? Kata Rasul, tidak. Ya, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala maha indah dan menyukai keindahan. Tapi sombong itu adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ya, tidak mau lagi menerima kebenaran. Dia menentang segala kebenaran. Wa ghamtun nas, dan merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain. Jadi jiwa yang mati itu adalah sebelum jasadnya mati, hatinya sudah mati dulu. Sehingga dia tidak mengenal Allah, apalagi mengenal Rasulullah SAW, apalagi mengenal ajaran agama, tidak. Ya, sama sekali dia hatinya kosong daripada kebenaran, kosong daripada kebaikan, ya. Bahkan menjadi pengingkar kebaikan, menjadi penentang segala kebaikan. Ini yang disebut dengan al-qalbul mayyit, hati yang sudah mayit. Ya, kalau orang sudah mati, hatinya itu sudah tidak lagi bermanfaat, ya. Yang didengar tidak akan
pernah mau mendengar yang bermanfaat, yang yang dilihat tidak pernah mau yang bermanfaat, ya. Isinya penuh dengan keingkaran, ya. Bahkan sampai pada penolakan sebuah agama, ya. Jadi dia tidak percaya lagi tentang agama, ya. Bahkan agama dianggap sebagai penghambat, ya. Agama dianggap sebagai kalau orang beragama itu akan terbelakang, ya. Dan cenderung biasanya seperti ini adalah awalnya daripada jiwa tadi dan fikrahnya, ya. Kalau jiwanya baik, fikrahnya baik, cara berpikirnya benar dan baik, maka itu akan melahirkan juga sikap yang baik, sikap yang benar, ya. Tapi kalau sudah hatinya kotor, hatinya mati, kemudian juga dipengaruhi lagi dengan pemikiran yang buruk, maka akan menciptakan adalah keingkaran kepada agama. Ya, bahkan agama dianggap sebagai penghambat sebuah kemajuan, agama dianggap sebagai sesuatu yang kolot dan seterusnya, ya. Jadi ini adalah al-qalbu al-mayyit. Nah, apa saja ciri al-qalbul mayyit, ya? Silakan ditulis para hadirin. Di antara ciri al-qalbul mayyit itu adalah pertama menentang, ya, menentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada level-levelnya memang, ya, kalau orang yang qalbul mayyit ini. Jadi penentang daripada Allah Subhanahu wa taala, menentang kekuasaan Allah, bahkan sampai berani untuk menantang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang kedua kata para ulama, hati yang mati itu adalah tidak lagi mengenal kebenaran, ya. Bahkan justru menjadi musuh daripada kebenaran, ya. Kemudian al-qalbu al-mayyit ini selalu orientasinya adalah kesenangan dunia, ya. Bahkan dia mengajak manusia supaya orang itu cinta kepada dunia dan ingkar kepada akhirat, ya. Sehingga dibuatlah manusia secara global ini menjadikan hambanya bukan lagi Allah, ya. Jadi yang menjadi hambanya adalah misalnya materi, yang menjadi hambanya adalah segala hal yang menentang daripada agama, ya. Makanya kenapa Rasulullah SAW pernah menyebutkan ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ya. Merugilah hambanya dinar, hambanya dirham. Jadi artinya adalah ketika orang sudah menuhankan selain Allah, ya, yang menjadikan dia itulah orientasinya, kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ciri daripada al-qalbul mayyit, ya. Jadi diperbudak dengan duniawi, ya. Bahkan tidak pernah berpikir untuk akhirat, ya. Apalagi berpikir untuk dakwah, apalagi berpikir untuk Islam. Tidak pernah berpikir. Karena kenapa? Ya dipikirkanlah bagaimana dia meraih kesenangan-kesenangan dunia. Dan bahkan dia membuat satu sistem supaya manusia itu mengikuti dia, ya. Jadi supaya orang-orang itu disibukkan dengan dunia dan lupa kepada Tuhan, ya, atau lupa kepada Rabbul Alamin. Nah, ini yang sering disebut al-qalbul mayyit, ya. Dan al-qalbul mayyit ini adalah dia senang kalau manusia itu ikuti jalannya syaitan, ya. Tidak senang melihat kalau orang itu baik, tidak senang melihat orang itu dekat dengan agama, ya, dekat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini al-qalbul mayyit. Baik, kemudian yang terakhir, pembagian jiwa yang ketiga namanya al-qalbul marid, ya. Apa yang disebut al-qalbul marid? Qalbul marid itu adalah hati yang sakit. Ya, sakit itu bisa jadi adalah di situ ada sehat tetapi juga ada sakitnya. Jadi dasarnya adalah al-qalbu al-marid, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pada dasarnya hatinya sehat, tapi ada penyakitnya, ya. Penyakitnya biasanya berupa dosa, ya. Ternyata dosa itu memiliki pengaruh, kata Rasulullah SAW. Apabila idza adnaba dzamban, kalau ada orang berbuat dosa, kata Nabi, nukitat tuqtatan sauda, ya. Jadi misalnya air yang sudah bersih, ya, air yang bersih ini kemudian ada noda, itu lama-lama ada bintik hitam, hitam. Maka bintik hitam inilah dosa, kemaksiatan itulah yang mempengaruhi daripada hati kita. Yang tadinya hatinya mungkin dekat dengan Allah, mudah semangat melakukan kebaikan, tapi karena ada dosa kemaksiatan itu kemudian hatinya menjadi kotor, ya. Itu namanya al-qalbul mayyit, al-qalbul marid. Dia di antara dua bisikan, ya. Bisikan untuk kebaikan, bisikan untuk keburukan. Dan selalu bertolak belakang ini, dua hal ini, ya. Selalu mengajak manusia untuk kepada kebenaran, tapi mengajak manusia juga untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dalam Al-Qur'an fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, kami
berikan kepada manusia itu adalah sifat ketakwaan, tapi juga ada fujur. Fujur itu adalah keingkaran, ya. Jadi di situ ada semangat melakukan kebaikan, tapi juga ada apa namanya kecenderungan untuk melakukan keburukan, ya. Nah, ini jiwa yang disebut dengan al-qalbul marid. Qalbul marid ini adalah bisa disembuhkan, kemudian bisa juga diterapi. Ya, terapinya misalnya kata para ulama dengan dia memperbanyak baca Quran, ya, maksimalkan tilawah Al-Qur'annya, maksimalkan tadabbur Quran, perbanyak zikir dia kepada Allah, hadir dalam majelis-majelis ilmu, ya, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, ya, kemudian juga adalah saling mengingatkan dalam kebenaran, kebaikan. Itu semua adalah bisa membersihkan hati yang tadinya hatinya itu ada penyakit, kemudian bisa dibersihkan, ya. Baik, tanda hati yang sakit ini kata para ulama, di antaranya adalah hati yang dia memiliki kecenderungan kepada keburukan, walaupun di dalam hati ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-qalbul marid ini. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan kita kenapa untuk kita selalu beristi'adzah, ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada di zikir pagi dan petang itu kita ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, jadi zikir pagi dan petang ada satu kalimat a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu supaya kita berlindung kepada Allah taala, ya, supaya hati tadi itu tidak jatuh dalam hati yang disebut al-marid, ya. Orang kalau masuk kamar mandi, kenapa disunahkan Rasulullah SAW mengucapkan bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi, ya. Itu supaya dia terlindung, ya, daripada godaan syaitan yang cenderung membawa manusia untuk mengikuti dia, ya. Dan inilah kemudian Rasulullah SAW berlindung kita dari hati yang apa namanya? Hati yang lalai, ya, hati yang tidak semangat dalam kebaikan, ya. Ada satu doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW, doa perlindungan. Ya, ini bagus dibaca oleh kita semua, ya. Di mana Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Taala di beberapa hal. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha. Dan dari hati yang tidak khusyuk. Ya, ya mungkin karena tadi ada dosa, ada kemaksiatan, akhirnya hati tidak khusyuk dalam ibadah kepada Allah. Kemudian wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari jiwa yang tidak pernah bersyukur kepada Allah. Wa min du'ain la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Satu lagi sekali lagi doanya, ada 4 kita berlindung kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'ain la yustajabu laha, atau wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Oleh karenanya insya Allah menjadi harapan kita bersama, semoga Allah Ta'ala memberikan kita hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selalu dekat dengan Allah Ta'ala, semangat melakukan kebaikan, semangat mengamalkan ajaran Rasulullah SAW, dan hati yang selalu terbangun dengan nilai-nilai kebersamaan ukhuwah al-Islamiyah. Baik, wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kajian serial tentang tazkiyatun nafs, mengenai mengenal 3 hati menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala hadirkan kita kebaikan dan kebahagiaan, dan semoga Allah Ta'ala jadikan sebagai catatan amal kita yang terbaik di sisi insya Allah. Baik, kami akan kembalikan ke MC, falyatafaddal mashkuran. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Ahmad Sujai atas penjelasannya berkenan dengan 3 jenis hati, yang mana ada hati yang sehat atau selamat, kemudian ada hati yang mati, kemudian ada hati yang sakit. Nah, kita nggak tahu nih, nanti coba kita deteksi diri kita masing-masing. Hati kita ini hati yang sehat, hati yang sakit, atau bahkan hati yang naudzubillah min dzalik, hati yang mati ya. Tapi kayaknya kalau hati yang mati insya Allah enggak deh, karena kan hatinya orang kafir gitu ya Ustaz ya. Amin, amin. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz. Yang pertama akan kita bacakan Ustaz.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Apakah orang yang membenarkan LGBT termasuk orang yang telah mati hatinya, Ustadz? Kemudian, apakah hati yang mati bisa dihidupkan kembali ya, Ustadz? wabarakatuh. Baik. Tafadhol, Ustadz. Jazakallah khairan katsiran. Para ulama mengatakan orang-orang yang menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan oleh agama, yang orang pasti paham itu suatu yang haram, tapi kemudian ia membenarkannya, mendukungnya, seperti kayak LGBT itu kan suatu yang haram, udah jelas. Dalam semua agama pun juga seluruh para nabi melarang perbuatan itu. Kalau ada kemudian yang jelas-jelas sesuatu yang haram itu adalah kemudian dihalalkan, dianggap sesuatu yang boleh, maka ini dimasukkan dalam al-qalbul mayyit, hati yang sudah mati. Ya. Baik, kemudian tadi pertanyaan adalah apakah hati yang sudah mati itu bisa untuk dia diterapi atau mungkin dibikin supaya dia hidup lagi atau bisa mendapatkan kebaikan lagi. Tentu adalah jiwa itu ada potensi semua untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Tapi mungkin bisa jadi orang-orang yang memiliki hati yang mati itu adalah lebih sulit menerima hidayah, ya. Tetapi tetap ada potensi untuk bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai manusia tidak boleh berputus asa. Kita doakan yang terbaik, ya, orang-orang yang mungkin menentang tadi agama Allah, mudah-mudahan kemudian menjadi orang-orang yang membela agama Allah. Orang-orang yang tadi misalnya menghalalkan sesuatu yang jelas diharamkan oleh Allah, mudah-mudahan suatu saat diberikan hidayah, dia bertaubat kepada Allah, dan kemudian menjadi orang-orang yang menjadi pembela Islam. Ya, jadi ada potensi semua mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya, demikian ini dari Ibu atau akhwat mungkin ya. Berikutnya kami persilakan kepada para hadirin peserta dari Kasih. Boleh secara langsung bertanya, boleh juga ditulis. Silakan, Fadhal. Mungkin MC mau bertanya sekaligus, silakan. Ya, saya ada pertanyaan nih, Ustaz. Kan biasanya kalau orang berarti kan bicara hati, ya itu yang bicara hati ya. Kalau hati itu, baiknya hati itu apakah bisa berpengaruh pada kesehatan yang sifatnya jasmani atau fisik kita, Ustaz? Itu, Ustaz. Apakah kalau misalnya kita lagi pusing atau lagi bahkan sakit, maaf nih, sakit yang lebih parah misalnya kena kanker atau apa, itu mungkin nggak karena hati kita itu juga sakit gitu, Ustaz? Ada masalah ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu temuan yang bagus sebenarnya dari para ulama dan juga ini diakui secara medis. Ternyata sehatnya hati itu akan berpengaruh kepada sehatnya fisik. Artinya adalah ketika memang hati itu bersih, ya, dia banyak bersyukur kepada Allah, dia qanaah, ya, kemudian dia semangat beribadah kepada Allah. Itu dampaknya kepada fisiknya jadi sehat. Kami sering coba, mungkin ini sharing sedikit yang mudah-mudahan pengalaman untuk bersama ya. Ustadz itu sering ketemu kalau ada orang-orang yang sudah sepuh ya, mungkin usia 70, 80, tapi kok badannya kok seger gitu ya, seger, sehat gitu. Ustadz itu senang senang nanya gitu ya, apa sih resepnya gitu ya, apa sih kuncinya gitu ya. Dari sekian orang yang kami tanya, dari sekian banyak orang yang coba kami gali, ada mungkin pengalaman-pengalaman hidup yang kita bisa ambil. Ternyata Masya Allah, rata-rata mereka mengatakan orang yang dikasih sehat, ya, kemudian badannya seger di usia 70, 80, mereka mengatakan apa? Yang penting banyak bersyukur kepada Allah. Yang penting qanaah dengan rezeki Allah Ta'ala. Bayangkan, berarti kita simpulkan, kalau orang selalu memiliki rasa bersyukur kepada Allah, dia selalu qanaah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, maka berarti akan Allah Ta'ala berikan juga sehat fisiknya. Tapi kalau mohon maaf hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya penuh dengan emosi, amarah, ya, maka itu pun juga akan berdampak kepada kepada fisiknya. Ya, bahkan orang mungkin juga kalau hatinya selalu dongkol, marah terus misalnya, itu ternyata tidak bagus untuk kesehatan fisik.
Nah, ini berarti adalah ada korelasi antara kesehatan ruhiyah, kesehatan jiwa dengan kesehatan fisik kita. Makanya ada istilah sehat dan afiat, ya. Mungkin pernah kita dengar ya, dua istilah ini ternyata berbeda. Sehat dan afiat itu berbeda. Kalau sehat itu fisik, tapi afiat adalah batin kita, ruhiyah kita. Berarti kalau orang yang mau sehat secara fisik, maka batinnya juga harus sehat. Ya, kalau orang yang sudah sehat batinnya, insya Allah Allah Taala kasih dia yaitu kesehatan secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, luar biasa nih Ustaz. Mudah-mudahan kita dijauhi rasa hasad, rasa dengki, rasa iri, supaya nggak cepat tua. Itu kayaknya penyebab cepat tua tuh itu tuh. Nah, ini teman-teman Himaya nih biar awet muda banyak bersyukur. Biar sehat dan kuat banyak bersyukur. Amin, amin. Ini ada guru-guru kita termasuk Ustadz Amal Suja ini, ya mudah-mudahan ilmunya luar biasa buat kita semua. Baik, ini ada pertanyaan yang berikutnya Ustadz. Baik, fadhal. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, istilah kolbu dalam hadis sebagai segumpal daging, itu makna kiasan atau makna hakiki ya Ustadz? Baik. Baik. Sebenarnya adalah istilah ini nanti ada banyak penjelasan para ulama ya. Qalbu itu istilahnya sebenarnya adalah qalbun itu kan diartikan adalah sifat sebenarnya. Qalbu itu sifat. Sifat hati itu adalah litaqallubihi. Ya. Sedangkan hati itu kan sebenarnya jantung sebenarnya. Betul ya? Jantung sebenarnya. Ya, yang pas terjemahan secara letterleknya. Jadi qalbu itu adalah sifat. Sifatnya gimana? Hati itu berbolak-balik. Ya, terkadang dia semangat melakukan kebaikan, terkadang turun, ya. Kemudian hati itu terkadang mudah tersentuh, terkadang hati itu kok terasa keras, susah menerima kebenaran. Itu sifat itu sebenarnya, ya. Cuma Rasulullah SAW untuk memudahkan kita, maka diistilahkan kata mudghah. Mudghah itu segumpal daging, ya. Ya, kalau dia bagus itu, maka baguslah yang lainnya. Tapi kalau dia itu tidak bagus, maka tidak bagus yang lain. Kalau Ustadz lebih cenderung memahaminya adalah sebenarnya bukan makna hakiki, itu makna majazi sebenarnya. Ya. Kalau orang sudah manage jiwanya dengan bagus, dia penuhi jiwanya dengan keimanan kepada Allah, kemudian dia memperbanyak baca Quran, zikir, salat malam, puasa sunnah. Ya, ini kan semua mensehatkan fisik dan jiwa, mensehatkan jiwa kita. Maka itu nanti akan berdampak bagus pada perbuatannya, pada lahiriah. Jadi kalau penyebutannya itu adalah memang penyebutannya hakiki mudghah, yaitu ada segumpal daging oleh Rasulullah mungkin memudahkan kita semua. Tapi kalau yang lebih dalam pemaknaan itu adalah makna majazi. Majazinya bagaimana? Ya disebut oleh Rasulullah jiwa kita, yang merupakan sesuatu perangkat yang paling terpenting dalam kehidupan ini. Kalau itu baik, maka fisik yang lain pun juga akan menjadi baik. Ya. Nanti insya Allah kita akan bahas mungkin di pertemuan kita berikutnya, apa beda antara qalbun, afidah, basira, ya, fuad. Nah itu nanti ada bahasan berbeda-beda tuh. Masing-masing ada maknanya, masing-masing ada konsekuensinya. Ya. Nah, cuma untuk memudahkan kita, biasanya qalbu sering diterjemahkan adalah hati biasanya, ya. Tapi sebenarnya nanti lebih dalam lagi kita akan bahas untuk bisa membedakan apa beda antara fuad, afidah, basirah, ya qalbun. Itu ternyata nanti akan berbeda-beda konsekuensinya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada yang lain? Ada Ustadz, sebentar Ustadz. Fadhal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Kalau dilihat dari tanda-tanda hati yang baik, kan mendalami nama-nama sifat dan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian senantiasa bertaubat dan lain-lain. Bagaimana dengan orang yang selalu berbuat baik, tetapi orang kafir? Apakah hatinya adalah hati yang baik atau bagaimana Ustaz? Baik. Baik, jazakallah khairan. Orang yang memiliki hati yang baik itu adalah tidak mesti dia mukmin. Bisa jadi orang yang tidak beriman tapi hatinya baik. Ya, dia memperhatikan orang, memuliakan orang, menghargai orang lain.
Jadi jiwa yang baik itu ada pada setiap manusia. Karena manusia kan fitrah pada dasarnya. Semua manusia itu fitrah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa bawahu yuhawidanihi, au yunassiranihi, au yumajjisanihi. Jadi setiap anak yang berlahir itu anak lahir dalam fitrah. Tapi kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Jadi bisa jadi orang tidak beriman itu hatinya baik, ya. Dia punya pada dasar al-qalbu as-sahih tadi, ya. Bahkan dia tidak dia tidak berbuat kejahatan, bahkan dia tidak menyakiti orang, ya. Tetapi jiwa yang baik itu adalah akan lebih lengkap. Itu apabila diikrarkan dengan keimanan kepada Allah. Itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena orang yang punya hati baik itu motivasi berbuat baik kan bisa berbeda-beda. Bukan karena motivasi karena iman kepada Allah, bukan motivasi karena itu adalah perintah Rasulullah SAW, tapi motivasinya mungkin supaya dia meraih kebahagiaan hidup. Ya, Bill Gates, ya kita kenal Bill Gates. Bill Gates itu pernah diwawancara dalam sebuah stasiun televisi. Kenapa dia sampai berbuat donasi yang begitu besar, begitu banyak, ya? Ditanya oleh si pewawancara mengatakan, kenapa Anda mau berbuat yang luar biasa? Bantu ini, orang miskin dibantu, orang susah dibantu, bahkan bantuannya itu luar biasa. Apa kata Bill Gates? Saya berbuat baik, itu adalah karena saya ingin meraih kebahagiaan. Jadi benar kata Nabi SAW, kebaikan itu akan melahirkan sebuah kebahagiaan. Jadi kalau orang itu baik, pasti akan bahagia hatinya, ya, dan juga akan bahagia kehidupannya. Nah, cuma problemnya adalah mereka tidak beriman. Jadi motivasinya bukan karena iman sebenarnya, bukan motivasinya karena iman kepada Allah, iman kepada sesama. Nah, jadi artinya adalah orang kafir pun juga bisa punya hati yang baik, ya, tetapi tidak diterima itu perbuatan karena kenapa? Karena dia tidak beriman kepada Allah. Ya, kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, ya bersyahadat, ya, maka luar biasa itu kebaikan-kebaikan. Makanya Allah Ta'ala punya sifat namanya Rahman. Rahman itu adalah Allah Ta'ala memberikan rahmatnya bagi seluruh umat manusia, baik di dunia, ya, di dunia ini berlaku bagi yang kafir atau yang beriman. Semua dikasih kebaikan. Kalau dia berbuat baik, Allah Ta'ala balas dengan kebaikan. Kalau dia berbuat baik di dunia ini, Allah Ta'ala berikan dia keberkahan. Tetapi kalau orang beriman, Allah Ta'ala kasih dua kebaikan. Fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah. Kalau orang yang kafir, hanya wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, firman Allah. Ada orang-orang yang dikasih kebahagiaan hanya di dunia saja karena tadi dia punya hati yang baik, jiwa yang baik, perbuatan yang baik, tapi hanya bermanfaat di dunia saja. Tapi wa ma lahu fil akhirati min khalaq, tidak memiliki bagian sedikit pun dalam kehidupan akhirat. Nah, kita orang beriman yang mukmin ini, masya Allah, Allah Ta'ala kasih kemuliaan. Perbuatan kita, baik kita di dunia ini adalah bermanfaat untuk di dunia, dan juga Allah Ta'ala berikan pahala dan kebaikan di akhirat. Inilah yang membedakan kita antara kita dengan orang-orang yang kafir atau orang tidak beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Tadi pertanyaan dari Hasan. Ini ada dari Bunda Adib ini Ustaz berikutnya. Assalamualaikum. Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya memaafkan dan melupakan sesuatu kejadian yang menyakitkan yang bisa menjadi pemicu hati menjadi tidak baik? Terima kasih. Baik, ada satu janji Allah Ta'ala sebenarnya dalam Al-Quran, mungkin ini selalu diingat Umi. Allah Ta'ala memberikan janji di dalam Al-Quran, atau mungkin dalam As-Sunnah, itu ada 3 hal amalan yang pahalanya tidak terbatas. Tidak terbatas pahalanya. Dan memang hal yang berat, tapi harus diupayakan, harus kita ikhtiarkan 3 hal ini. Pertama adalah pahala orang bersabar. Ya. Orang yang bersabar pahalanya tidak terbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kemudian yang kedua, pahala orang yang berpuasa. Kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana jazibi. Puasa itu untuk aku, firman Allah, dan aku yang memberikan pahala bagi orang berpuasa. Tidak terbatas. Dan yang kedua, yang ketiga adalah pahala orang memaafkan. Ya, memang memaafkan itu kadang berat, tapi harus kita upayakan. Ketika kita memaafkan, hati kita jadi plong. Hati kita akan bersih, ya. Dan Allah telah kasih tentu pahala yang besar. Wa man afa wa aslaha fajru 'ala Allah.
Jadi barang siapa yang memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Ta'ala memberikan pahala yang besar kepada dia. Bahkan pahalanya tak terbatas. Ini Masya Allah. Ya. Jadi kiat yang pertama adalah, Umi, ingat terus fadilah pahala kalau kita memaafkan. Kedua, ketika kita tidak memaafkan, sebenarnya adalah justru akan menjadi beban bagi kita. Akan terus menjadi beban bagi kita. Tapi begitu kita pelongkan, kita maafkan, insya Allah, Allah Ta'ala akan memberikan banyak kemudahan kepada kita. Ya. Dan itulah sifat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat yang sangat mulia, yang merupakan inti daripada akhlak Rasulullah SAW, itu selalu memberikan maaf. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair Ustaz atas tanggapannya. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Baik. Bagaimana cara terapi hati yang sakit, terlebih di zaman ini, maksiat terlalu dekat, bahkan dalam genggaman? Masya Allah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Pertama adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk selalu diberikan kebersihan hati, kebersihan pikiran. Ada satu doa yang dari Rasulullah SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, Engkaulah yang membersihkan jiwa kami, Engkaulah yang membersihkan hati kami. Ya. Bersihkanlah ya Allah segala hati kami ya dari segala dosa dan kemaksiatan. Ini yang pertama. Allahumma ati nafsi taqwaha, zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita tentu berupaya menghindarkan sesuatu yang bisa menjadi noda-noda dalam hati kita. Ya. Yang tadi dikatakan sekarang dengan mudahnya ya orang itu jatuh dalam kemaksiatan, mudahnya dalam jatuh dalam perbuatan yang tidak baik ya. Maka kita berupaya untuk berupaya menghindarkan dari hal-hal yang menjadi penyebab daripada hati menjadi kotor, hati menjadi tidak baik ya. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tentu kita harus berada di satu majelis ya, satu komunitas ya, dan alhamdulillah himayah ya. Himayah ini menjadi wadah bersama untuk kita untuk saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kita memang bukan malaikat ya. Kita memang bukan malaikat yang tidak pernah berbuat salah, tapi kita berupaya untuk bisa meminimkan jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan salah dan kemaksiatan. Apalagi itu perbuatan dosa besar. Nauzubillah ya. Jadi upaya-upaya kita harus kita lakukan, ikhtiar kita, walaupun manusia tidak ada yang selamat daripada dosa dan kemaksiatan ya. Seluruh manusia pasti bersalah, ada kesalahan. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik manusia itulah yang selalu mau bertaubat, selalu mau memperbaiki diri, selalu mau memperbaiki diri. Dia orang yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Ustaz. Ya, mungkin sifatnya apa? Penguat Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya Fitri. Saya izin bertanya Ustaz. Bagaimana cara memelihara agar hati selalu baik dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik, Masya Allah, jazakallah khairan. Kalau kita baca dalam kitab-kitab para ulama, ini disebut dengan riyadhah biasanya ya. Kalau kita baca kitabnya Imam Al-Qayyim Al-Jauzi, atau mungkin juga beberapa karya Imam Al-Ghazali, ya, beberapa ulama-ulama salaf, ya, Imam Ibnu Taimiyah, ya, itu ada disebut dengan riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Memang hati itu memang harus perlu dilatih juga. Sebagaimana fisik perlu dilatih ya dengan olahraga, dengan gerakan-gerakan yang kemudian dia akan menjadi sehat ya. Hati itu punya riyadhah sebenarnya. Atau mungkin sebagian ulama menyebutnya namanya ghidhaul qulub ya. Ada namanya nutrisi hati. Apa saja nutrisi hati itu? Yang paling utama ini adalah qiyamul lail. Ya, perbanyak qiyamul lail, jaga salat malam, minimal witir ya. Kemudian yang kedua adalah yaitu zikrullah. Jadikan zikir itu menjadi kebiasaan kita ya. Selalu kita dawamkan zikir kepada Allah. Kemudian istighfar, memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala yang ketiga. Kemudian muhasabah, bermuhasabah, selalu introspeksi diri ya. Begitu mau tidur di malam hari sebelum tidur, coba dibayangkan dari pagi sampai malam, apa yang kita perbuat, apakah sudah kita berbuat yang baik. Kalau kita sudah berbuat yang baik, kita bersyukur. Kalau kita mungkin berbuat yang tidak baik, kita mohon ampunan kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah sedekah, itu membersihkan hati itu. Sedekah, berbagi, itu membersihkan hati. Jadi banyak kiat-kiat yang bisa kita lakukan sebenarnya, dan terus dilatih ya. Dilatih terus. Ya, jangan sampai putus tuh kebaikan. Jadi kebaikan yang terus-menerus dilakukan, itu akan menjadi habit namanya. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, al-insan mata ala ma'asya ilaihi. Jadi manusia akan wafat sesuai dengan kebiasaan hidup. Jadi kalau kebiasaannya baik dan istiqamah, insya Allah mudah-mudahan kita wafat nanti dalam keadaan husnul khatimah.
Taib, jazakumullah khairan. Mungkin itu yang bisa Ustaz sampaikan, dan mungkin nanti kita bisa lanjutkan di pertemuan mendatang di bulan depan. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Doa kami untuk seluruh para jamaah sehat, barokah, dan insyaallah kita ketemu di kesempatan mendatang. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini kembalikan ke MC, tafadhol MC. Mudah-mudahan sehat semua insyaallah. Ustaz mohon izin dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.